Nah, kisah kedua yang bakal aku ceritain ini datang dari wawa aku yang bernama Putri dari Palu. Halo Putri, halo Palu. Dan yang epic dari cerita Putri ini, Wak, dia menyertakan video sama fotonya. Nah, cerita yang diceritain oleh Putri ini sebenarnya adalah cerita yang dialami adiknya, Wak, namanya Ayu. Jadi Putri ini 4 bersaudara. Si Putri yang pertama, anak kedua namanya Kiki, anak ketiga namanya Doka, nah anak terakhir ini namanya Ayu. Nah, jadi ini cerita tentang si adik bungsu, Wak, ya. Nah, Putri ini bilang kalau Ayu ini bisa dikatakan indie home, Wak, atau indigo, karena dia ini mampu melihat bahkan mendengar suara-suara dari makhluk tak kasat mata. Jadi pada suatu hari, Wak, Ayu ini baru balik dari kampus. Saat itu hari udah mulai senja lah dan azan maghrib sudah dikumandangkan. Nah, sesampainya di rumah, Ayu ini bergegas mandi dan dia langsung tidur. Tidak seperti biasanya, Wak, Ayu ini selalu sholat tepat waktu. Tapi pada saat itu, Wak, Ayu tidak melaksanakan sholat maghrib. Ayu mandi, dia langsung naik ke tempat tidur, dia tidur. Alasannya memang karena dia capek kali setelah mengikuti kegiatan ekstra di kampusnya. Nah, seperti biasanya, Wak, Ayu ini tidur selalu dengan suasana kamar yang gelap dan hanya ada lampu AC aja yang nyala. Kalian tahu kan ada lampu AC yang warna merah atau biru atau hijau atau kuning-kuningan tuh loh, Wak. Cuman itu aja. Nah, sekitar setengah jaman gitu tiba-tiba Ayu teriak, "Bunda!" katanya. Manggil mama ya. Mereka semua yang ada di rumah pun kaget lah kan, langsung menuju ke kamarnya Ayu yang pada saat itu memang tidak terkunci. Nah, setibanya di kamar Ayu, karena memang pada saat itu suasana kamar si Ayu tuh gelap, Putri langsung nyari saklar lampu untuk nyalain lampu ya kan, cetak gitu. Nah, di saat lampu sudah menyala, Putri ini pun melihat lah. Pada saat itu posisinya si Ayu ini lagi duduk dengan memandang ke arah kakinya. Sambil ketakutan si Ayu ini kan, akhirnya Ayu bilang, "Tadi Kak, ada seorang wanita pakai kebaya, pakai kayak tudung gitu. Mukanya pucat. Dia narik kaki Ayu sambil dia ketawa seolah-olah mau nyeret Ayu nih, Wak, Kak, dan mau menjatuhkan Ayu dari tempat tidur," kata dia. Nah, Putri ini pun akhirnya langsung ngecek lah kamarnya si Ayu ini kan, sampai ke kolong tempat tidur dicek ya. Nah, di saat ini Putri ngomong, "Nggak ada apa-apa, Dek. Mungkin kau cuma mimpi aja, Nak." Bunda mereka pun juga menimpali, "Makanya sayang, berdoa dulu sebelum tidur. Udahnya kau tidur maghrib pula, nggak sholat dulu." Nah, di saat itulah Ayu nggak berani lagi melanjutkan tidurnya. Dia langsung bergegas ngambil air wudhu. Dia langsung melaksanakan sholat maghrib kan. Nah, setelah sholat maghrib ini, Putri ini balik nanya ke Ayu, "Kok bisa kau ngelihat dengan jelas kalau ada orang yang mau narik kakimu? Sama kok bisa menjelaskan detail bentuk dan rupanya dia, padahal kan suasana kamar kok gelap?" Iya kan, terakhir kan memang dia matiin lampu, cuman ada lampu AC aja yang ternampak kan. Nah, terus Ayu jawab, "Iya Kak, aku tahu. Seingat aku pun lampu udah aku matiin sebelum tidur. Kan Kakak tahu aku nggak bisa tidur kalau terang kan. Cuma memang tadi Kak, waktu perempuan itu narik kaki aku, kamarku tuh tiba-tiba terang. Kayak lampu kamar aku tuh udah dihidupin gitu loh. Nah, pas Kakak sama Bunda buka pintu kamar aku, barulah itu suasana kamarku balik gelap lagi. Sampai akhirnya kakak nyalain lampu." Nah, sejak saat itulah Wak, Ayu sering mengalami gangguan-gangguan, bahkan semakin jelas. Ayu juga jadi sering susah tidur dan kebangun tengah malam. Sampai suatu malam nih Wak, sekitar jam 2 malam, Ayu ini gak bisa tidur. Dia mainlah handphone ya kan. Dia buka-buka sosmed dia, biar matanya ini capek terus bisa tidur mungkin ya. Nah, pas lagi mainin handphone dia ini, baterai handphonenya lowbat. Jadi Ayu ini pun mau ngecas handphonenya. Nah, karena jarak colokan sama tempat tidurnya si Ayu ini agak jauhan, sekitar setengah meteran lah gitu, ditarik lah itu kan colokan roll dari colokan induk di dekat pintu kamarnya yang ke bawah tempat tidurnya. Niatannya dia mau nyolokin adapter charge. Tapi Wak, tiba-tiba pada saat itu colokan rollnya itu seperti ada yang narik gitu menjauh dari si Ayu, Wak. Padahal di kamar itu cuma dia sendiri. Nah, karena memang kamarnya ini gelap kali dan saking penasarannya, dia nyalain handphone senternya kan, disorotnya ke arah colokan roll itu mengikuti kabel yang lagi nancep di induk colokan dekat pintu kamarnya. Dia cek, "Berani kali apa nggak aku nyalain aja lampu Ayu, mager kali gue ya." Waktu dia cek, nggak ada orang. Ya, Ayu terdiam sebentar sambil dia mikir, "Aku ini udah tidur apa belum ya? Apa aku mimpi kali ya?" Antara syok dan percaya akhirnya dibatalin, dia ngecas handphonenya, Wak. "Nanti aja lah, tunggu pagi aja," pikirnya gitu. Dah, siapa itu yang narik colokan kau, Ayu? Nah, di malam berikutnya nih, berselang 3 harian lah dari kejadian tadi, Ayu balik lagi nggak bisa tidur, Wak. Tapi kali ini dia mainin handphonenya sambil dengerin lagu dengan menggunakan headset kan, buat ngilangin ketakutannya lah gitu. Nah, sekitar jam 3 subuh gitu, Wak, Ayu seperti mendengar ada suara orang lagi nyanyi di samping telinganya dengan sangat jelas. Padahal dia menggunakan headset dengan volume yang lumayan gede lah untuk ruangan yang hening kayak gitu. Kaget lah si Ayu kan, dilepaskan headsetnya, dia duduk diam gitu di atas tempat tidurnya kan, dan coba mendengarkan kembali suara yang tadi dia dengar untuk bisa memastikan kalau dia ini nggak salah dengar. Tapi ternyata yang dia dengar malah suara roda kursi belajarnya yang bergeser, seperti ada yang menarik, yang kemudian disusul dengan suara ketikan keyboard di meja belajarnya, Wak. Tadi ada suara nyanyi, dilepas mau aku dengerin lagi, tiba-tiba ada suara nggak bunyi pula kursi aku, nggak bunyi pula, pokok gitulah, Wak. Kursinya bergeser, ada suara ketikan laptop. Akhirnya panik si Ayu kan, udah ketakutan kali dia cepat turun dari tempat tidurnya, dia nyalain saklar lampu dekat pintu masuk kamarnya kan, dan setelah lampu menyala ternyata tidak terjadi apa-apa.
Posisi kursi belajarnya masih rapi, Wak. Rapat sama meja belajarnya. Nah, karena takut malam itu, Ayu pun akhirnya memutuskan untuk tidur dengan lampu yang menyala sampai pagi. Dah, nggak cuma sampai situ aja nih, Wak. Mohon maaf. Malam berikutnya nih, Wak ya. Ayu kembali lagi nggak bisa tidur. Dia main handphone lagi. Tapi pada saat itu dia nggak matiin lampu kamarnya. Dia takut ya kan. Dan ternyata Ayu sempat merekam kejadian mistis yang terjadi di malam itu. Ini videonya. Bisa kalian tengok dengan jelas kan? Jelas sekali, Wak. Dan itu kayak ditarik ujungnya gitu loh, bukan karena gesekan angin. Karena kan pakaian ada di sampingmu, kena ST aja gitu kan, ini kayak digeser tet gitu loh. Jelas sekali kan. Dan video ini direkam langsung oleh si Ayu dan langsung dikirim ke Putri lewat WA. Gak berani dia keluar dari kamarnya itu karena di situ kan dia berdiri berarti. Nah, Putri yang memang langsung khawatir nengok adiknya ini pun langsung lari ke kamarnya si Ayu. Dia buka pintu yang di belakangnya mau kena tergoyang-goyang itu. Nah, di saat Putri sampai di kamarnya Ayu, lampu kamar memang masih menyala dengan posisi Ayu yang masih duduk terpaku melihat ke arah pintu. Aduh, Putri pun masuk, dia langsung ngecek ke belakang pintu tuh, ya nggak ada apa-apa. Siapa itu yang narik mau kenahu? Kayak sholat, saya mau kena yang ditariknya kan, Wak. Iya pasti maunya si Ayu ini sholat, tapi nggak usah aku takutkan kayak gitu. Dan nih, ada lagi nih, Wak, satu kejadian lagi. Tepatnya pada tanggal 28 September tahun 2018. Saat itu hari Jumat jam 17.45. Pas kali bertepatan dengan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter yang sempat mengguncang Palu kan. Nah, semenjak itu Putri sekeluarga nggak ada yang berani tidur dalam rumah, Wak. Ditambah memang keadaan rumah kan memang berantakan kali, semua perambotan rumah berjatuhan. Dengan keadaan gelap, aliran listrik juga sempat putus dan nggak ada sinyal ya kan. Nah, Putri sekeluarga pun memutuskan untuk tidur di halaman rumah beratapkan langit. Nah, pada saat itu anggota keluarga yang perempuan berjejer tuh dengan kasur spring bed yang sama, dan yang laki-laki tidur terpisah dengan spring bed yang lain. Nah, posisi mereka pada saat itu dekat dengan garasi motor, Wak. Jadi pas kali di depan pintu garasi motor tuh, jadi posisi tidurnya tuh Ayu, Bunda, Kiki adiknya Putri yang kedua, baru si Putri. Nah, karena memang waktu itu Palu masih terus diguncang gempa setiap jamnya, Wak. Jadi mereka ini pun tidur kayak tidur-tidur ayam gitulah. Nah, di saat inilah, Wak, Putri nggak sengaja ngeliat Ayu nih ngejepret sesuatu ke arah pintu garasi. Terus ditanyalah sama Putri kan, ngapa dek? Ayu jawab singkat aja, nggak. Mungkin pada saat itu dia nggak mau nambah kepanikan semua orang, Wak ya. Jadi dia belum mau cerita. Barulah kebesokan paginya Putri sekeluarga ini dibuat geger dengan foto hasil jepretan si Ayu setelah Ayu menunjukkan foto ini. Nah, kalian tengok itu, sejelas itu si kakak ini diri di situ, Wak. Rambutnya, ya Allah, Ayu, kok nggak takut kena gempa di dalam itu? Kak Gunti keluar ngapa kau? Sejelas itu, Wak, sejelas itu, kalian bisa lihat kan. Dan sebenarnya juga masih banyak lagi cerita-cerita dari si Ayu ini, Wak. Saking seringnya dia mengalami gangguan-gangguan mistis ini ya, dia sampai udah dia terbiasa aja dan menganggap gangguan-gangguan itu adalah hal yang biasa. Sampai detik ini pun Ayu masih sering cerita soal apa aja yang dia alami kepada si Putri dan keluarganya. Ayu, ini perkara IndiHome kali ya. Hiram kali, Wak, bisa sejelas itu. Dari video foto bisa sejelas itu. Yuk, jangan malu-malu yuk kalau mau menceritakan lagi sama kami yuk. Jangan ke Putri sama keluargamu aja yuk. Kami pun pengen denger lagi yuk. Ya kan?